orang yang menghafal Quran akan terjadi 3 keadaan, terbagi pada 3 golongan. Awas, hati-hati ya. Menghafal Quran itu bisa 30 juz, atau dia memulai menghafal Quran bisa juz amma dulu, bisa 1 surah, bahkan 1 ayat. Kata Al-Quran akan terjadi 3 keadaan bagi penghafal Quran. Wa iyyakum, hati-hati, jangan sampai menimpa kepada anda kejadian yang pertama. 3 golongan. Golongan pertama, zalimun li nafsi. Orang hafal Quran tapi zalim pada dirinya. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya sering contohkan pada anda, atau saya ganti, peci di kepala, sepatu di kaki. Ada orang pakai peci di kaki, pakai sepatu di kepala. Atau ada misalnya gelas untuk minum, gayung, tarif gayung, gayung buat mandi, gelas untuk minum. Ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Itu zalim namanya. Zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada orang hafal Quran tapi tidak menempatkan ayat Quran pada tempatnya. Dia hafal ayatnya, la yasra qaumin qaum, jangan saling mencela. Cuman ayat itu tidak dia tempatkan dengan baik, dia masih mencela orang lain. Dia hafal, walau tidak hafal misalnya 30 juz, dia hafal Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Tapi dia tidak bisa menempatkan ayat ini pada tempatnya. Lisannya mengatakan hanya Allah Tuhan yang satu, tidak ada yang lain. Tidak ada agama kemudian yang diyakini kecuali Islam. Allah Tuhannya yang satu, tapi lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ini artinya zalimun li nafsi. Dia hafal Quran tapi ayatnya tidak membimbing dia dalam kehidupan. Paham? Hati-hati nih, karena yang disebut dengan hafal Quran itu boleh jadi di ayat ini adalah hafal 30 juz, tapi ada juga yang hafal belum sampai 30 juz, cuma tidak membimbing ayatnya dalam kehidupannya. Kalau anda menghafal Quran tapi ayatnya tidak membimbing anda merubah perilaku, ada yang salah dengan hafalan anda. Ingat baik-baik, catat kalimat saya ini. Jangan dulu, saya bacakan dulu baru dicatat. Catat kalimat ini. Jika anda menghafal Quran dan tidak merubah sifat dan sikap anda, maka pasti ada yang keliru dalam hafalannya. Ibu punya anak penghafal Quran, Bu ya. Yang pertama terjadi, ibu jangan cek dulu hafalannya. Begitu pulang dia ke rumah, coba ibu cek dulu ada perubahan nggak dengan perilakunya. Kalau anak anda belajar Quran, menghafal dia, pulang ke rumah dia mulai berubah, lebih tenang, lebih taat, ibadahnya naik, berarti ibu menempatkan dia di tempat belajar yang benar. Dia belajar pada guru yang benar. Tapi kalau anak anda pulang membawa hafalan 30 juz dan perilakunya tidak terbimbing oleh Al-Quran, maaf ya, sulit diatur, sholatnya jadi telat, seadanya saja, padahal hafal 30 juz, maka jangan banggakan pada dirinya. Itu musibah yang harus diperbaiki, karena dia masuk golongan yang pertama, zalimul nafsi. Wa minhum muqtasid. Ada yang baru cukup muqtasid, paket hemat, belum bisa berbagi, kadang masih salah tapi senang memperbaiki. Kalau diminta belum mau jadi imam, 30 juz masih mojok-mojok di pinggir, dekat tiang, ngulang-ngulang untuk dirinya. Belum bisa berbagi, paket hemat untuk dirinya saja, belum bisa berbagi. Kadang salah, perbaiki lagi, muqtasid. Tapi yang diinginkan yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah. Di penghafal Quran yang baik, dia akan bergegas mengambil nilai-nilai kebaikan karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di Quran dia memberi petunjuk pada dia dengan izin Allah. Di begitu ada kebaikan tuh dia kejar, tahajud baik, dia kerja, sabiqum bil khairat, bahkan dia persiapkan. Bangun jam berapa saya ini? Istighfar setelah tahajud, wabil ashari hum yastaghfirun. Ini ayat muncul setelah ayat tahajud. Quran surah 51 ayat 18. Ya innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Malamnya tahajud. Dia tahu sifat ahli surga bukan hanya tahajud, antara tahajud sampai ke subuh dia istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kejar. Di setiap menemukan kebaikan, dia pengen yang pertama. Pengen yang pertama. Jadi kalau anda mulai menghafal Quran, atau minimal bukan menghafal, mulai baca Quran, kemudian terjadi perubahan pada diri anda. Mula-mula tidak menghafal dulu, sekarang senang baca, one day one juice. Tiba-tiba ada perubahan pada diri anda, mulai senang zikir, mulai senang sholat tepat pada waktu. Itu bacaan yang benar. Tapi kalau tidak terjadi perubahan, one day one juice, ya. Setelah satu jus alpukat, satu jus buah naga, satu jus mangga dan sebagainya. Ini menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki. Paham? Satu. Maksud saya pulang ke rumah masing-masing, antum nih, ayo programkan.
Cara bacanya begini, cara bacanya mafhum mukhalafah, ya, pengertian terbaliknya. Quran memberi petunjuk pada hal yang lurus. Sekarang saya tanya antum, mau jadi orang lurus gak? Mau jadi orang baik gak? Mau telinganya lurus? Wah. Waalaikumsalam. Baik, mau pendengarannya lurus? Beda antara pendengaran dengan telinga. Pendengaran disebut sama', telinga disebut udhun, jamaknya adzan. Ya, ada orang punya telinga tapi tidak mendengar. Awas, ada orang punya mata tapi tak melihat, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar. Itu ada di Quran. Surah keberapa? Surah ke-7, ayat keberapa? 179. Awas, hati-hati. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Awas. Jadi kalau telinga itu fisiknya, kalau pendengaran itu fungsinya. Nah, mau punya pendengaran yang lurus, mau punya pandangan yang lurus, mau punya perilaku yang lurus, pengertian terbaliknya, nih, baca Al-Quran, hafalkan Quran, jadikan Quran sebagai bimbingan. Dimulai hari ini, cara prakteknya, awas, saya tidak ingin Anda menghafal nama. Kalau cuma menghafal, nggak usah kesini. Anda beli bukunya, hafalin tuh. Saya ingin Anda praktekkan. Kita punya komitmen. Di begitu datang dengan pulang mesti ada yang beda. Datang ke pengajian dengan pulang mesti ada yang lain, ada yang berubah. Kalau nggak ada perubahan, untuk apa? Saya tidak peduli pekerjaan Anda. Mau Anda pekerja di kantor, mau Anda birokrat, mau Anda diplomat, mau Anda guru. Pentingnya pulang dari sini harus ada perubahan. Bagaimana caranya? Pilihan cuma dua. Kalau tidak mulai membaca, maka mulai dengan menghafal. Maka mulai hari ini, bikin target, mulai bulan ini, setiap bulan saya khatam Quran. Baca nih. Caranya baca, hafal. Kalau kita ambil umumnya 1 bulan 30 hari, maka saya ingin khatamkan Quran 30 juz dalam 30 hari. Praktikan. Kalau Anda ingin misalnya tidak khatam dulu, saya pengen khatamnya 2 bulan, maka setiap bulan 15 juz. Bikin target. Sehari setengah juz, kan? Saya pengen 3 bulan, nggak ada masalah, silahkan. 1 bulan 10 juz, bikin target. Teruskan. 1 juz setiap 3 hari misalnya. Ayo, teruskan. Nanti lihat ada perubahan nggak dalam perilaku hidup Anda. Saya bosan membaca terus, sekarang saya harus mulai menghafal. Bismillah, boleh. 1 hari 1 ayat. Hari pertama alif lam mim. Alif lam mim. Dah. Hari kedua teruskan. Jadi yang ingin saya maksudkan, lihat cara-cara memahaminya. Al-Quran memberi petunjuk kepada hal yang lurus. Jika ingin hidupnya lurus, maka dekati Al-Quran. Saya ulang, lihat cara memahaminya. Al-Quran memberi petunjuk pada segala hal yang lurus dalam hidup. Jika ingin hidupnya lurus, maka dekati Al-Quran. Cara mendekati Al-Quran, berinteraksi. Kalau tidak membacanya, maka hafalkan Qurannya. Cara mengecek benar bacaannya bukan sekedar dengan tajwidnya saja. Lihat, ada nggak pengaruh dari bacaan dan hafalan ini pada perilaku. Ini poinnya. Perhatikan cara menyimpulkannya. Paham? Awas, tidak mudah mendapati kesimpulan ini. Anda harus menggali dulu, baru Anda temukan makna ini. 2. Jadi tolong ya, tolong sekali Bu ya Pak, tolong. Yang investasi anaknya sekolah, di sekolah-sekolah IT misalnya kan, atau sekolah-sekolah Quran, tolong saya mohon pada Bapak Ibu, cek dulu supaya investasi Bapak Ibu sekalian benar. Termasuk kita. Ingat baik-baik, lihat perubahan perilakunya. Cek. Setelah itu silahkan, yang lainnya bagus tajwidnya, yang lainnya macam-macam silahkan. Dan semoga Allah muliakan kita semua insyaallah.